Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu prinsip-prinsip pembelajaran IPS MI atau SD. Hai, bertemu lagi dengan saya Karisma Aisyah Fitri dengan NIM akhir 3205. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran IPS. Pembelajaran tidak dapat diartikan secara sederhana sebagai alih informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam benak siswa-siswi. Pembelajaran yang efektif sebaiknya membantu siswa-siswi menempatkan diri dalam situasi yang di dalamnya mereka mampu melakukan konstruksi-konstruksi pemikirannya dalam situasi wajar, alami, dan mampu mengekspresikan dirinya secara tepat apa yang mereka rasakan dan mampu melaksanakannya. Sedangkan IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep dasar dari berbagai ilmu sosial, disusun melalui pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi siswa dan kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS adalah suatu sistem pendidikan yang terdiri dari berbagai faktor yang menyusun, antara lain peserta didik, pendidik, media belajar, fasilitas belajar, dan juga sumber belajar, yang bertujuan membuat peserta didik menguasai dan memahami berbagai integrasi berbagai disiplin ilmu sosial, seperti ekonomi, sejarah, sosial, geografi, dan lain-lain. Selain ilmu sosial, juga ilmu humaniora, sains, bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. Yang kedua yaitu pembelajaran IPS di MI atau SD. Ada beberapa tujuan pembelajaran IPS, MI atau SD, antara lain: 1. Mengembangkan konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah dan keterampilan sosial. 3. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan kompetensi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS, MI atau SD. Apa sih prinsip itu? Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip-prinsip atau pedoman dasar pembelajaran IPS di SD atau MI antara lain: integrate, terpadu, interaksi, kesinambungan dan perubahan, kooperatif, kontekstual, problem solving, inquiry, dan keterampilan sosial. Yang pertama yaitu integrate atau terpadu. Integrate adalah satu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait. Dengan demikian, dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait, sehingga pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait, misalnya kegiatan ekonomi penduduk. Dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Yang kedua yaitu interaksi. Interaksi merupakan kegiatan yang menjadi kodrat seumur hidup dari manusia sebagai makhluk sosial. Sejak lahir, manusia sudah memiliki naluri dan berintegrasi dengan makhluk hidup lain. Dengan bertambahnya umur dan juga bertambah luasnya pergaulan, maka interaksi yang terjadi semakin luas, sehingga dalam pembelajaran IPS, pendidik diharapkan mampu menanamkan sifat dasar ini melalui pembelajaran yang ada. Selanjutnya yaitu kesinambungan dan perubahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan selalu terikat dengan adat dan tradisi yang sudah ada dan diwariskan dari generasi sebelumnya. Pewarisan ini akan berlangsung dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Seperti halnya uraian tersebut, pembelajaran IPS juga harus bersinambung. Karena pada dasarnya materi dan pemahaman peserta didik harus saling menyambung, sehingga peserta didik lebih mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan. Selain harus bersinambung, pembelajaran IPS juga harus mengikuti perubahan. Hal ini karena manusia sebagai objek utama pembelajaran IPS terus mengalami perubahan sesuai dengan berjalannya waktu serta perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.
Selanjutnya yaitu kooperatif. Dalam pembelajaran, kita mengenal cooperative learning, yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan pada peserta didik untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dengan peserta didik lain. Dalam pembelajaran IPS, siswa dilatih memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran. Dan pendidik dapat menggunakan sistem atau strategi cooperative learning ini sebagai salah satu pembelajaran langsung. Dalam proses pembelajaran cooperative learning memiliki 4 prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, interaksi, tatap muka dan partisipasi, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu kontekstual, yaitu dalam proses pembelajaran, peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik, baik lingkup keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan lain. Untuk memahami dan memperoleh hasil yang maksimal, maka pembelajaran kontekstual menekankan pada 7 pilar kontekstual, yaitu konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, dan refleksi. Yang keenam yaitu problem solving. Dalam pembelajaran PSDMI, peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada diri peserta didik, beserta lingkungan di sekitarnya. Karena dalam pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dilibatkan meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Yang ketujuh yaitu inquiry. Pendekatan inquiry adalah suatu perluasan proses discovery yang digunakan dalam cara yang lebih dewasa. Salah satu prinsip dalam meneliti untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Dalam konteks ini, pendidik diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran IPS sebagai proses pembelajaran yang mampu merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Dan yang terakhir yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah keterampilan peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan makrososial guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, itu tadi materi prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI atau SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.